Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang listrik statis. Nah, kemarin kita sudah belajar untuk menentukan medan listrik di antara dua muatan yang sejajar. Nah, sekarang bagaimana kalau misal muatannya ini berbentuk segitiga seperti ini. Nah, misal kita punya soal seperti ini, ada dua muatan. Ada muatan A, ada muatan B. Muatan A 1 mikrocoulomb, berarti ini muatan positif. B juga plus 1 mikrocoulomb, berarti ini juga muatan positif. Kemudian jarak antar titiknya adalah 10 cm. Pertanyaannya adalah tentukan medan listrik di titik P. Nah, karena dia titik P ini dan kedua muatan membentuk segitiga, maka medan listrik di titik P kita kerjakan dengan aturan kosinus, yaitu akar EA kuadrat plus EB kuadrat plus 2EA dikali EB dikali cos theta. Nah, supaya tahu tetanya, berarti kita harus gambar dulu arah medan magnetnya. Sekarang kita lihat satu-satu. Muatan A ini positif, berarti kalau positif arah medan magnetnya berarti keluar. Berarti kalau arahnya keluar, berarti di titik P arah medan magnetnya juga keluar seperti ini. Kemudian B muatannya juga positif, berarti arah medan listriknya ini juga keluar, berarti ini nanti juga keluar. Berarti ini adalah theta. Berapa nilai tetanya? Kita lihat dari segitiganya. Ini segitiga sama sisi. Berarti kalau segitiga sama sisi ini 60 derajat, ini 60 derajat, ini juga 60 derajat. Otomatis theta ini juga 60 derajat karena dia berseberangan. Berarti ini nilainya adalah cos 60. Nah, sama seperti gaya kemarin, kalau dia membentuk segitiga, kita harus menghitung nilai EA dan juga nilai EB-nya sendiri-sendiri. Misal kita hitung sendiri-sendiri, berarti EA itu adalah K dikali HA per RA kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, HA ini adalah HA, tapi satuannya masih mikrocoulomb, berarti ini dikonversi jadi 1 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Berarti dikali 1 kali 10 pangkat min 6 per RA kuadrat. RA itu ini, jaraknya ini. Nah, 10 cm. Berarti kalau 10 cm harus dijadikan ke meter. Berarti 10 dikali 10 pangkat min 2 atau 10 pangkat min 1 meter. Ini adalah RA. Berarti ini 10 pangkat min 1 pangkat 2. Berarti kalau dimasukkan ini nanti jadi 9 kali 1 9. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 hasilnya adalah 10 pangkat 3 dibagi dengan 10 pangkat min 1 dikuadratkan hasilnya adalah 10 pangkat min 2. Maka ini akan menjadi 9 dikali 10 pangkat 5 Newton per coulomb. Ini adalah EA. Sekarang EB. EB itu adalah K dikali HB per RB kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. HB nilainya sama 1 mikrocoulomb. Berarti ini 1 kali 10 pangkat min 6. RB nilainya juga sama 10 cm. Berarti ini 10 pangkat min 1 meter. Dikuadratkan. Karena angkanya sama, berarti ini hasilnya juga sama, yaitu 9 kali 10 pangkat 5 Newton per coulomb. Nah, karena EA dan EB nilainya sama, berarti ya karena ini EA ini sama dengan EB, berarti kita misalkan sebagai E supaya ngitungnya terlalu banyak. Berarti ini nanti jadi akar E kuadrat ditambah E kuadrat ditambah 2 kali E dikali cos 60, nilainya adalah setengah. Nanti ini sama ini dicoret, berarti ini E kuadrat, ini juga E kuadrat karena E dikali E. Berarti hasilnya adalah akar 3E kuadrat, atau kalau kita keluarkan dari akar berarti akar 3 dikali E. Lah nilai E-nya ini tadi. Berarti ini sama dengan akar 3 dikali 9 kali 10 pangkat 5, atau lazimnya kita tulis 9 akar 3 kali 10 pangkat 5 Newton per coulomb. Jadi kalau dia membentuk segitiga, maka dia harus menggunakan aturan kosinus. Kalau aturan kosinus yang perlu diperhatikan adalah nilai sudutnya nanti.
Kemudian kalau nilai E-nya sama, kalian bisa memisalkan sebagai E kayak gini. Tapi kalau misal nilai E-nya nggak sama, berarti nilai E-nya harus dimasukkan satu-satu ke sini, ke persamaannya ini. Oke. Kemudian selanjutnya tugas kalian kerjakan soal yang sama. Soalnya seperti ini sama kayak tadi, sama-sama. Nah, tapi nilai HA dan HB-nya diganti. Jadi HA HB-nya bukan 1 mikrokolom, tapi diganti dengan X mikrokolom. Nah, X-nya adalah nomor absennya. Jadi kalau nomor absennya 5 ya 5 mikrokolom, nomor absennya 6 ya 6 mikrokolom. Ya. Tapi jenis muatannya sama, tetap sama-sama positif, tapi nilainya yang diganti dengan nomor absen kalian. Ini tugas pertama. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke, nah kadang medan listrik itu juga sama dengan gaya. Kalian ditanyakan di mana letak titik yang medan listriknya bernilai 0. Nah, letak medan listrik yang bernilai 0 itu sama dengan letak gaya yang bernilai 0. Yaitu dilihat dari jenis muatannya, apakah dia muatannya sejenis atau tidak sejenis. Ya. Nah, kalau muatannya sejenis, maka letak titiknya ada di antara kedua muatan. Jadi kalau misal kita punya muatan 4 mikrokolom positif dan 2 mikrokolom, maka letak titiknya ada di antara sini. Ada di antara kedua muatan ini. Nah, di mana letak titiknya? Letak titiknya itu akan dekat dengan muatan yang terkecil. Nah, ini kan 2 sama 4 kan yang paling kecil 2. Berarti kemungkinan letak titiknya ada di sini. Ya. Dia lebih dekat ke yang muatannya lebih kecil. Ini kalau muatannya sejenis. Nah, kalau muatannya tidak sejenis, maka letaknya di luar. Tapi sama, dekat dengan muatan terkecil. Contoh, kita punya muatan positif 2 mikrokolom, kemudian muatan negatif min 4 mikrokolom. Nah, jenis muatannya kan beda. Maka letak titiknya itu di luar, bisa di sebelah kiri sini, bisa di sebelah kanan sini. Nah, terus di mana letak titiknya? Sama, letak titiknya itu dekat dengan muatan terkecil. Muatan terkecil di sini yang dimaksud adalah nilainya ya saja, bukan min plusnya, karena min dan plus itu hanya menunjukkan jenis muatannya. Berarti kalau ini 2, ini 4, berarti kan yang terkecil 2. Maka letak titiknya ada di sebelah kiri sini. Ini letak titiknya. Misalnya titik P, berarti letak titiknya di sini, bukan di sini. Ya. Nah, kemudian maka kalau ada soal mencari letak titik yang muatannya 0, kalian harus mengecek dulu apakah dia muatannya sejenis atau tidak sejenis. Oke, kita lihat contoh soalnya ini. Ada contoh soal. Misal ada contoh soal seperti ini. Dua buah muatan A dan B seperti pada gambar. Muatan A min 4 kali 10 pangkat min 9 kolom. Kemudian muatan B 9 kali 10 pangkat min 9 kolom. Pertanyaannya adalah letak suatu titik yang kuat medannya sama dengan 0. Maka pertama-tama kita gambar dulu. Ini adalah muatan A negatif 4 kali 10 pangkat min 9. Muatan B positif 9 kali 10 pangkat min 9. Kedua muatan terpisah pada jarak 50 cm. Nah, pertama-tama kita tebak dulu letak titiknya. Nah, karena muatannya tidak sama, min dan plus, maka kemungkinannya bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Tapi kita lihat nilainya. Yang A 4, yang B 9. Berarti bukan di sebelah kanan, tapi letak titiknya nanti akan ada di sebelah kiri. Karena lebih kecil 4-nya. Berarti kita kasih tanda ini adalah RA, kemudian ini adalah RB. Nah, kalau sudah menandai RA sama RB, kita bikin hubungan antara RA, RB, dan jarak yang diketahui ini. Berarti kalau dilihat dari gambarnya, maka persamaannya adalah RB sama dengan RA ditambah 50. Nah, apakah 50 cm harus dikonversi? Tidak harus. Yang penting kalau di sini R-nya pakai satuan senti, maka hasil akhir nanti juga harus satuan senti.
Kalau di sini 50 cm kamu ubah ke meter, berarti nanti RA sama RB-nya juga satuannya harus meter, harus sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan adalah letak suatu titik yang kuat medannya sama dengan 0. Berarti dia minta sigma E bernilai 0. Nah, sigma E bernilai 0 itu syaratnya adalah EA itu harus sama dengan EB. Nah, kalau nggak sama, nggak mungkin 0. Berarti ini kita pecah, sama dengan gaya kemarin. Rumusnya E adalah K per R kuadrat. Berarti kalau EA, berarti ini HA, ini RA. Kalau EB berarti K dikali HB per RB kuadrat. Nah, K-nya sama berarti bisa kita coret ini. Nah, karena di soal tidak dituliskan harus mencari RA atau RB, maka terserah kita mau nyari apa. Misal, kita mau nyari RA. Kalau kita nyari RA, berarti RB-nya harus hilang. RB-nya kita ganti dengan ini tadi. Berarti ini kita masukkan nilainya. HA adalah 4 kali 10 pangkat min 9. Minnya nggak usah masuk, karena min hanya menunjukkan jenis muatannya. RA tetap, RA kuadrat, kemudian HB adalah 9 kali 10 pangkat min 9. RB-nya kita ganti dengan RA plus 50 kuadrat. Ya. Nah, kalau sudah, yang sama bisa kita coret. Ini ada 10 pangkat min 9, ini ada 10 pangkat min 9. Nah, karena di ruas kanan dan ruas kiri ada tanda kuadrat, maka kedua ruas harus kita akar. Berarti ini diakar, ini juga diakar. Maka 4 diakar, 2, RA kuadrat diakar jadi RA, kemudian 9 diakar hasilnya adalah 3, RA plus 50 kuadrat diakar jadi RA plus 50. Kalau sudah dikali silang, berarti dikali silang jadi 2 dalam kurung RA plus 50 sama dengan 3 RA. Berarti ini 2 RA ditambah 100 sama dengan 3 RA. Berarti 100 sama dengan 3 RA dikurangi 2 RA. Berarti nilai RA adalah 100. Satuannya sama dengan yang di soal. Kalau di soal awalnya ini satuannya senti, berarti ini satuannya juga harus sentimeter atau 1 meter. Berarti RA-nya ini nilainya adalah 1 meter. Berarti kalau RA 1 meter, berarti RB yang di sini adalah RA ditambah 50. Berarti 100 ditambah 50 hasilnya adalah 150 cm atau 1,5 meter. Berarti kesimpulannya letak titiknya adalah 1 meter di sebelah kiri HA atau 1,5 meter di sebelah kiri HB. Nah, kita cari pilihan jawaban yang ada yang mana. Nah, jadi pilihan jawabannya ada 2, 1 meter di sebelah kiri HA atau 1,5 meter di sebelah kiri HB. Berarti yang di sini yang benar adalah yang B, yaitu 1 meter di sebelah kiri A. Ya, jadi jawabannya bisa 2 macam. Nah, dari 2 macam ini nanti dilihat di pilihan jawaban yang ada yang mana. Oke. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, nanti silakan ditanyakan di forum e-learning atau tanya ke WA saya pribadi. Nah, tugas selanjutnya latihan soal. Nah, soalnya sama dengan yang atas tadi. HA min 4 10 pangkat min 9, HB-nya 9 kali 10 pangkat min 9, hanya jaraknya diganti dengan nomor absen. Satuannya tetap senti. Jadi misal nomor absennya 15, berarti jaraknya ini diganti dengan 15 cm. Nah, hasil akhir boleh berupa pecahan, boleh berupa desimal. Terserah yang mana nanti. Oke, ini tugas kedua. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke potensial listrik. Nah, apa itu potensial listrik? Potensial listrik itu adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari jarak tak hingga ke suatu titik di sekitar muatan. Maksudnya apa? Misal, kita punya muatan di sini ada muatan positif. Nah, kemudian kita membawa muatan negatif yang jaraknya jauh menjadi mendekat ke muatan positif tadi. Nah, sehingga jaraknya menjadi semakin dekat. Nah,
usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan negatif ini dari posisi awal ke posisi akhir itu disebut sebagai potensial listrik. Ya, jadi usaha untuk memindahkan muatan mendekati atau menjauhi muatan yang lain disebut sebagai potensial listrik. Nah, potensial listrik itu lambangnya adalah V sama, ini rumusnya adalah V sama dengan kaki per R. Mirip dengan medan listrik. Bedanya kalau medan listrik R-nya ini kuadrat. Ini kuadrat, tapi kalau potensial dia tidak kuadrat. Nah, K-nya adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 9, H-nya adalah muatan listrik, satuannya kolom, R-nya adalah jarak, satuannya adalah meter. Sedangkan V ini adalah potensial listrik. V ini satuannya adalah volt. Ya. Ini satuannya adalah volt. Mirip dengan tegangan listrik. Nah, berbeda dengan medan listrik, kalau medan listrik itu adalah besaran vektor, maka potensial listrik ini adalah besaran skalar, atau dia hanya punya nilai. Jadi, kalau kita mau melakukan resultan potensial, tidak harus menggunakan plus minus, tidak harus menggunakan aturan kosinus, cukup dijumlah semua. Contoh, misal kita punya, ini ada muatan positif di sini. Kemudian, bukan muatan sih, titik aja. Misalnya ada titik P. Kemudian, ini ada muatan H1. Kemudian ini ada muatan H2. Ini ada muatan H3. Misal ini plus, ini min. Kalau ditanya berapa potensial listrik di titik P, maka potensial listrik di titik P itu adalah V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadi tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang harus membentuk sudut. Walaupun bentuknya kelihatannya ini membentuk sudut. Cukup dijumlah semuanya. Berapapun jumlah muatannya. Jadi kalau misal ini H1 nilainya adalah 2 kolom. H2 nilainya 3 kolom. H3 nilainya adalah 4 kolom. Kemudian ini 2 meter. R1 2 meter. R2 3 meter. Kemudian ini R3-nya 1 meter, misal, atau 2 meter aja. Nah, kalau kita disuruh mencari VP, maka kita hitung sendiri-sendiri. V1-nya berapa, V2-nya berapa, V3-nya berapa. Contoh, misal kita hitung V1 dulu. Berarti V1 berarti K dikali H1 per R1. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. H1-nya di sini saya kasih 2 kolom, berarti kalau sudah kolom tidak usah dikonversi, berarti dikali 2 per R1-nya 2 meter, berarti 2 kuadrat. Berarti nanti ini 2-nya bisa tak coret, berarti 9 per 2 kali 10 pangkat 9. Begitu juga dengan V2. Kalau V2 berarti K dikali H2 per R2. Kalau V3 juga sama. V3 sama dengan K dikali H3 per R3. Nanti hasil akhir ketemu berapa, ini hasil akhir ketemu berapa, dijumlah semua. Jadi V1, V2 sama V3 dijumlah untuk mencari VP. Nah, oke, tugas kalian coba dilanjutkan. Kalian hitung nanti ini V2-nya ketemu berapa, V3-nya ketemu berapa, nanti di total tentukan berapa nilai VP-nya. Nah, ini lanjutkan nanti. Oke, ini tugas yang ketiga. Potensial listrik. Jadi beda dengan gaya sama medan. Kalau gaya sama medan kita harus melihat jenisnya dulu, apakah dia sejajar atau membentuk sudut. Tapi kalau potensial, apapun bentuknya pokok dijumlah semua. Oke, kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di forum e-learning atau menghubungi saya pribadi. Oke, selanjutnya, nah kita lanjutkan ke penerapan listrik statis. Kalau dulu di SMP, kalian belajar bahwa salah satu contoh penerapan listrik statis adalah mesin fotokopi. Mesin fotokopi, mesin printer. Nah, untuk di SMA, yang kita bahas sebagai penerapan listrik statis adalah kapasitor. Nah, apa itu kapasitor? Kapasitor itu adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik sementara. Ya. Kata kuncinya adalah sementara.
Beda dengan baterai. Kalau baterai, kalian bisa menyimpan muatan listrik atau listrik kapanpun selama baterainya tidak bocor. Tapi kalau kapasitor, dia hanya bisa menyimpan muatan dalam waktu yang sebentar. Nah, contoh ini. Kapasitor itu lambangnya mirip dengan baterai. Jadi, tapi panjangnya sama. Kalau baterai kan kanan kiri panjangnya beda. Ini panjangnya sama. Nah, ini kapasitor. Nah, kapasitor itu ibaratkan dia nanti mirip dengan tangki. Saya tak gambar dulu. Ini kapasitor lambangnya kayak gini. Nah, kapasitor itu ibaratkan dia itu tangki gini. Nah, tangki ini yang fungsinya adalah menyimpan muatan listrik. Nah, cara kerja kapasitor itu begini. Ya. Misal ini kapasitornya, ini adalah penghantarnya. Ketika kapasitor dialiri listrik, maka akan ada elektron yang bergerak. Nah, elektron yang bergerak ini akan mengisi kapasitor sampai dia penuh. Nah, ketika kapasitor itu penuh, maka otomatis listriknya akan terputus. Jadi, walaupun ini nyambung, kalau kapasitor sudah penuh, ini otomatis putus. Jadi, tidak akan terisi lagi. Nah, apa yang terjadi ketika listriknya sudah putus? Kalau listriknya putus, maka elektron yang ada di dalam kapasitor ini akan dikeluarkan pelan-pelan. Jadi dikeluarkan sedikit, nanti yang atas ini hilang. Atas ini hilang. Berkurang 1. Kemudian ini dikeluarkan, berkurang 1 sampai nanti dia kosong lagi. Kalau sudah kosong lagi, ini nanti nyambung lagi. Ya, ini nyambung lagi, ngisi penuh lagi. Kalau sudah ngisi penuh, baru nanti ini putus lagi. Keluar pelan-pelan. Tengahnya ini habis. Kalau kapasitor habis, nyambung lagi. Nah, begitu seterusnya. Nah, makanya dia fungsinya hanya untuk menyimpan muatan sementara. Makanya kalau kalian pernah ngamati, kalau kalian mematikan lampu, kalian mematikan stafot, itu lampunya tidak langsung mati. Matinya pelan-pelan dulu. Kenapa? Karena di dalam alat tersebut, di dalam stafot, di dalam lampu, dia punya kapasitor. Jadi ketika listriknya sudah diputus, kapasitornya itu masih nyimpen listrik. Jadi dia mengeluarkan pelan-pelan. Akibatnya lampunya itu, lampu indikatornya tidak langsung mati. Nah, bentuk kapasitor itu macam-macam. Nah, contohnya, yang paling sering yang berbentuk tabung seperti ini. Ya. Ini paling sering bentuknya. Nah, tabung ini, ada yang kecil hijau, kemudian ada yang kecil-kecil lagi warna merah, kuning, orange gini. Nah, jenisnya ada banyak. Jadi, jenis kapasitor itu macam-macam tergantung bahan yang digunakan. Jadi, bahan apa yang digunakan untuk menyimpan muatannya. Kalau berbentuk cairan, berarti dia menggunakan bentuk tabung seperti ini. Namanya kapasitor elektrolit. Kalau menggunakan keramik, bentuknya kayak gini, kuning gini. Ada yang keramik, ada yang mika, macam-macam. Ya, jadi bentuknya itu tergantung dari jenis bahan yang digunakan untuk menyimpan listriknya. Ya, macam-macam bentuknya. Kalau kalian nanti pengen yang kuliahnya mendalami elektronika, itu pasti nanti ketemu dengan bahan-bahan semacam ini. Oke, kita kembali ke materi. Kapasitor itu punya kapasitasnya sendiri-sendiri. Nah, kapasitas kapasitor dinyatakan dengan persamaan C sama dengan Q dibagi dengan V, di mana Q-nya adalah muatan listrik, satuannya adalah kolom, V-nya itu beda potensial atau tegangan, satuannya adalah volt. Nah, C-nya adalah kapasitas kapasitor, satuannya itu adalah F dibaca farad, dari kata-kata Faraday. Nah, sama dengan muatan listrik, biasanya kapasitas kapasitor itu satuannya tidak standar. Seringnya dia menggunakan mikro, mili, atau nano. Jadi kalau dia masih dalam bentuk mikro, mili, atau nano, berarti dikonversi dulu. Contoh, misal dia nilainya adalah 20 mikrofarad, berarti harus dijadikan ke farad. Berarti kalau karena dia mikro, berarti dikali 10 pangkat min 6. Berarti 20 dikali 10 pangkat min 6, hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 5. Jadi harus dikonversi dulu. Nah, karena kapasitor ini menyimpan muatan listrik, otomatis dia juga menyimpan energi.
berapa energi yang dia terima atau berapa energi yang dia simpan, energi yang disimpan kapasitor itu sesuai dengan persamaan ini. Nah, ada dua persamaan energi, yaitu setengah CV kuadrat atau setengah Q kuadrat per C. Kita pakai yang mana? Tergantung yang diketahui dan yang ditanyakan. Ya. Kalau ini segitiganya. Jadi kalau kalian bingung pindah ruasnya, kalian bikin segitiga kayak gini, yang atas Q, yang bawah C dikali V. Kalau nyari Q berarti C dikali V, kalau nyari V berarti Q dibagi C. Oke. Contoh soal. Oke, misal kita punya contoh soal seperti ini. Sebuah kapasitor 200 M-nya kecil, kalau M-nya kecil berarti mili ya. Berarti 200 milifarad, berarti ini adalah kapasitas kapasitornya, berarti ini C-nya. C-nya adalah 200 milifarad. Nah, ketika menulis diketahui, kalau bisa sekalian dikonversi. Berarti ini kalau mili berarti 200 dikali 10 pangkat min 3 atau 2 kali 10 pangkat min 1 farad. Ini C-nya. Kemudian yang mula-mula tidak bermuatan dialiri 10 miliampere selama 10 sekon. Nah, ampere ini adalah kuat arus. Berarti ini adalah I 10 miliampere sama, karena masih dalam satuan mili, berarti 10 dikali 10 pangkat min 3 ampere atau 10 pangkat min 2 ampere. Kemudian selama 10 sekon berarti waktunya T-nya adalah 10 sekon. Pertanyaannya adalah beda tegangan yang terjadi pada kapasitor. Berarti tegangan itu adalah V, yang ditanyakan V. Nah, rumus yang ada C ada V-nya itu ada rumus kapasitas kapasitor, yaitu C sama dengan Q per V. Berarti kalau kita nyari V sesuai dengan rumus segitiga ini tadi, V itu adalah Q dibagi dengan C. Nah, C-nya kan ada, Q-nya yang tidak ada. Maka Q-nya ini harus kita pecah. Ini harus kita pecah menggunakan persamaan kuat arus listrik. Ingat, dalam listrik dinamis itu ada persamaan I sama dengan Q dibagi dengan T. Kuat arus itu adalah muatan dibagi dengan waktu. Berarti kalau kita nyari muatan itu adalah kuat arus dikali dengan waktu. Berarti ini adalah I dikali T per C. Kita masukkan nilainya. I-nya adalah 10 pangkat min 2. T-nya adalah 10 per C-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti kalau kita tuliskan 1 per 2, karena atas itu basisnya 1, bawah basisnya 2. Kemudian 10 pangkat 2 dikali 10, ini artinya 10 pangkat 1, itu artinya adalah 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 1, hasilnya adalah 1, berarti hilang. Maka hasilnya adalah setengah ampere atau 0,5 ampere. Volt ya, Jadi setengah volt atau 0,5 volt. Nah, karena pilihan jawaban satuannya semuanya adalah milivolt, berarti ini dikonversi. Volt ke milivolt itu turun, berarti ini adalah 0,5 dikali 10 pangkat 3 atau 500 milivolt. Ya, 500 milivolt berarti jawabannya adalah B. Ya, jadi kalau soal kapasitor kalian tulis dulu diketahuinya, kemudian kalian cari rumus yang ada diketahui sama ditanya. Kalau ada yang belum ketemu berarti lihat dulu persamaan lain. Biasanya dia menggunakan persamaan ini kalau Q-nya nggak diketahui. Oke, selanjutnya tugas kalian kerjakan soal yang sama dengan yang atas, tapi waktunya diganti dengan nomor absen kalian. Jadi kalau nomor absennya 5 ya waktunya 5 sekon. Yang absennya 20 berarti waktunya adalah 20 sekon. Oke. Jadi kalian tinggal mengikuti cara yang atas ini, dipahami. Kemudian kalian tinggal mengubah satu angkanya aja, waktunya aja. Oke. Ini adalah tugas keempat.
tidak selamanya soal-soal kapasitor itu berbentuk hitungan. Nah, ada juga yang soalnya berbentuk analisis. Biasanya soal-soal kalau dia UN atau UTBK, dia kalau UTBK-nya ada yang pelajaran, biasanya dia lebih sering keluarnya yang analisis. Oke. Nah, sebelum kita membahas analisis kapasitor, kita lihat dulu susunan kapasitor. Kenapa? Karena kapasitor itu sama dengan hambatan atau resistor. Dia bisa disusun seri, dia bisa disusun paralel, dia bisa disusun campuran. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu sifat rangkaian seri dan paralelnya kapasitor. Nah, untuk sifat arus dan tegangan itu sifatnya sama dengan rangkaian hambatan. Jadi kalau rangkaian seri, maka I1 itu akan sama dengan I2 sama dengan I total, maka Hi1 akan sama dengan Hi2 akan sama dengan Hi total. Ya, karena rangkaian seri nilai I-nya sama. Nah, karena nilai I-nya sama, maka V-nya yang beda. Maka dalam rangkaian seri berlaku V total itu adalah V1 ditambah V2 ditambah seterusnya, tergantung ada berapa kapasitor yang di seri. Kalau yang di seri ada 3, misalnya ada C1, C2, C3, berarti nanti ini sampai V3. Nah, ini sifat dasarnya. Begitu juga dengan paralel. Kalau misal kita punya dua rangkaian paralel, ada rangkaian paralel, anggap aja ini C1, ini C2, maka dalam rangkaian paralel ini berlaku sifat yang sama dengan rangkaian paralel hambatan, di mana V1 itu akan sama dengan V2 dan dia akan sama dengan V total asalkan rangkaiannya adalah paralel murni. Maksudnya apa? Maksudnya ini langsung ketemu sama baterai gini. Ya, ini langsung ketemu baterai, tidak ada kapasitor lain. Tapi kalau di sini ada kapasitor lagi, berarti ini bukan paralel murni, maka tidak sama dengan V total. Tapi kalau tidak ada kapasitor di luar, maka kayak seperti ini, maka sama V1 akan sama dengan V2 akan sama dengan V total. Nah, kemudian karena V-nya sama, maka I-nya beda. Maka dalam rangkaian paralel itu berlaku I total sama dengan I1 plus I2 plus dan seterusnya, tergantung ada berapa cabang. Nah, karena I-nya terbagi, maka muatannya atau Hi-nya dia juga terbagi. Maka Hi total itu sama dengan Hi1 ditambah Hi2 ditambah dan seterusnya. Ya. Jadi sifat ini baik itu seri maupun paralel berlaku untuk kapasitor maupun rangkaian hambatan listrik dinamis kemarin. Nah, terus apa bedanya? Yang berbeda adalah menentukan nilai kapasitor total atau C total. Nah, rumusnya C total dan R total di listrik dinamis kemarin itu kebalikan. Kalau R total seri dijumlah R total paralel diseper, maka untuk kapasitor sebaliknya. Kalau seri justru diseper. Berarti seper C seri itu adalah seper C1 ditambah seper C2 ditambah seper C3 dan seterusnya. Sebaliknya kalau paralel justru ditambah. Berarti CP adalah C1 ditambah C2 dan seterusnya. Tergantung berapa jumlah cabang paralelnya. Jadi yang berbeda hanya rumus mencari C totalnya aja, kebalikan dari R total. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Oke. Misal ini ada soal 3 buah kapasitor dengan kapasitansi masing-masing 1 milifarad, 2 milifarad, dan 3 milifarad dirangkai secara seri dan diberi tegangan 1 volt pada ujung-ujungnya. Nah, pernyataan berikut ini yang benar adalah, nah ini kita harus ngecek satu-satu pernyataannya. Yang pertama, masing-masing kapasitor memiliki muatan yang sama banyak. Nah, untuk tahu muatan sama banyak atau tidak, maka kita harus melihat dulu jenis rangkaiannya. Di soal dia bilang rangkaian seri. Karena rangkaian seri, maka muatannya itu, Hi-nya itu sama. Jadi karena dia seri, berarti Hi1 sama dengan Hi2, sama dengan Hi3, sama dengan Hi total. Berarti
pernyataan 1 benar. Nah, sekarang pernyataan 2. Kapasitor yang besarnya 1 milifarad menyimpan energi listrik terbesar. Nah, karena ketiga kapasitor ini disusun secara seri, maka I-nya sama, H-nya sama. Maka kalau kita ingin menganalisis energi tadi punya dua rumus. Ada setengah CV kuadrat, ada setengah H kuadrat per C. Nah, kita akan di sini kan kita ingin membandingkan antara energi dengan kapasitas kapasitor. Maka kita harus menggunakan persamaan yang kedua. Kenapa kok kita tidak pakai persamaan yang pertama ini? Karena kalau persamaan pertama, kita ingin melihat nilai E sama C, tapi V-nya berubah. Ini tidak boleh. Jadi, kalau kita ingin membandingkan dua besaran, maka besaran yang lain nilainya harus dikontrol tetap. Sedangkan kalau kita pakai persamaan yang pertama, E-nya berubah, C-nya berubah, V-nya berubah, karena rangkaian seri. Berarti persamaan yang pertama ini tidak bisa kita gunakan untuk menganalisis hubungan antara energi dengan kapasitas kapasitor. Maka kita harus menggunakan persamaan yang kedua, di mana ketika kita ingin menganalisis nilai E dengan C itu bisa. Kenapa? Karena H-nya tetap, karena dia rangkaian seri. Ya, karena rangkaian seri H-nya nilainya tetap, berarti kita bisa menggunakan persamaan yang kedua, di mana persamaannya tadi adalah E sama dengan setengah H per H kuadrat per C. Nah, sekarang kita lihat apa hubungan antara energi dengan kapasitas kapasitor. Kalau dilihat dari persamaan ini, energi itu berbanding terbalik dengan kapasitas kapasitor. Artinya apa? Artinya jika kapasitasnya makin besar, maka energinya makin kecil. Sebaliknya, jika kapasitasnya makin kecil, maka energinya makin besar. Berarti, pernyataan yang kedua bahwa kapasitor yang besarnya 1 milifarad menyimpan energi listrik terbesar. 1 milifarad ini kan kapasitasnya paling kecil. Kalau kapasitas paling kecil, berarti energinya paling besar. Berarti pernyataan nomor 2 betul. Nah, sekarang nomor 3. Pada kapasitor 3 milifarad bekerja tegangan terkecil. Nah, ini adalah rangkaian seri di mana tegangannya itu akan terbagi. Ya, tegangan antara V total akan terbagi ke V1, V2, dan V3. Maka kita lihat persamaan kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor itu rumusnya adalah C sama dengan H dibagi dengan V. Berarti kapasitas kapasitor dan tegangan itu berbanding terbalik. Berarti C berbanding terbalik dengan V. Karena C-nya di atas, V-nya di bawah. Apa efeknya? Efeknya maka salah tulis ini. Dia berbanding terbalik dengan V. Maka akibatnya jika kapasitasnya makin besar, maka tegangannya makin kecil karena berbanding terbalik. Sebaliknya, jika kapasitas kapasitor makin kecil, maka tegangannya makin besar. Nah, 3 milifarad ini kan kapasitasnya paling besar, berarti tegangannya paling kecil. Berarti pernyataan nomor 3 ini benar. Selanjutnya, pernyataan nomor 4, ketiga kapasitor bersama-sama membentuk sebuah kapasitor ekuivalen dengan muatan tersimpan sebesar 6/11 kolom. Nah, berarti ini kalian suruh ngecek muatan tersimpan itu adalah Q total. Nah, kalian suruh ngecek benar nggak Q totalnya 6/11. Maka kita lihat dulu rumusnya adalah C sama dengan Q dibagi V. Berarti kalau nyari Q itu adalah C dikali V. Berarti kalau Q-nya Q total, C-nya C total, V-nya adalah V total. Nah, V totalnya nilainya adalah 1 volt. Berarti masukkan di sini 1. Yang belum ada adalah C totalnya. Berarti kita harus ngitung dulu. Karena ini rangkaian seri, maka 1/C total itu adalah 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Berarti ini nanti jadi 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3. Loh, apakah C-nya itu harus dikonversi? Terserah, dikonversi boleh,
tidak dikonversi boleh. Cuman kalau sudah dikonversi berarti nanti C totalnya satuannya farad. Tapi kalau belum dikonversi berarti C totalnya satuannya adalah milifarad sesuai dengan soalnya. Oke, di sini saya memilih tidak mengkonversi dulu supaya angkanya nggak terlalu banyak. Berarti ini kalau di total disamakan penyebutnya, KPK-nya 1, 2, 3 adalah 6, berarti ini 6, ini adalah 3, ini adalah 2. Berarti ini adalah 6, 3, 2, berarti 11/6. Hati-hati, ini masih seper C total, berarti C totalnya adalah 6/11 milifarad. Nah, kalau sudah, baru ini dikonversi. 6/11 milifarad itu adalah 6/11 dikali 10 pangkat min 3 farad. Nah, ini yang kita masukkan ke rumus yang atas ini tadi. Ya, karena kalau kita melakukan perhitungan, satuannya harus standar semua. Berarti ini 6/11 dikali 10 pangkat min 3 dikali 1. Berarti hasilnya adalah tetap 6/11 kali 10 pangkat min 3 kolom. Berarti pernyataan nomor 4 salah, kurang 10 pangkat min 3-nya. Berarti pernyataan nomor 4 salah. Yang benar adalah pernyataan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke, sampai di sini semoga kalian paham. Kalau ada yang belum paham atau ada yang tidak terbaca atau yang belum mengerti, silakan nanti ditanyakan di forum e-learning atau tanya ke saya pribadi. Oke, selanjutnya tugas terakhir, ada 2 rangkaian seri sama paralel. Yang pertama seri C1, C2, C3 dihubungkan dengan tegangan 12 volt, kemudian paralel C1, C2, C3 dihubungkan dengan tegangan 12 volt, kemudian untuk kedua rangkaian ini nilai C1-nya adalah 2 mikrofarad, C2-nya adalah 4 mikrofarad, C3-nya adalah X mikrofarad. X-nya adalah nomor absen. Yang nomor absennya 10 ya 10 mikrofarad, nomor absennya 25 ya 25 mikrofarad. Nah, tugas kalian adalah menghitung C total dan H total dari kedua rangkaian ini. Jadi untuk rangkaian seri C totalnya berapa, H totalnya berapa. Untuk rangkaian paralel C totalnya berapa, H totalnya berapa. Nah, hasil akhir pecahan aja, jangan desimal. Ya. Hasil akhir berupa pecahan, jangan dijadikan desimal. Kalau desimal nanti takutnya beda pembulatan nanti. Nah, jadi kalian hitung dari kedua rangkaian ini, kalian hitung berapa C totalnya dan H totalnya, hasil akhir dalam bentuk pecahan. Oke, kalian kerjakan. Jadi tugas kalian ada 2, merangkum pembelajaran hari ini, kemudian mengerjakan tugas yang ada di dalam pembelajaran ini. Tugasnya ada 5. Dikumpulkan sekaligus di forum kelasnya masing-masing. Ketentuan pengumpulan bisa dilihat di kelasnya masing-masing. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.